Selamat sore Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing kami yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Cynthia Panjaitan, mewakili teman kelompok 10 PA1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi website yang sudah kami bangun. Berikut adalah tampilan awal ketika kita mengakses link website tersebut. Dapat kita lihat di tampilan home ini berisikan slide yang mana seperti penjelasan atau gambaran umum website ini apa. Misalnya ini ada edukasi pertanian, ada jenis akan berisikan informasi tentang tanaman, ada juga informasi tentang pupuk, dan ada juga informasi tentang produksi. Nah, jika kita klik explore, maka dia akan ke bawah. Nah, di bawah juga berisikan artikel-artikel tanaman. Yang ini adalah post-post yang terdapat pada website ini. Nah, kalau misalkan kita klik selengkapnya, maka dia akan berisikan penjelasan tentang judul dari link tersebut. Nah, jika kita hendak beralih ke halaman awal, kita klik page home. Nah, begitu juga dengan artikel-artikel lainnya. Jika kita klik, maka dia akan berisikan penjelasan-penjelasan tentang judul-judul dari artikel ini. Nah, di bawah juga terdapat artikel terbaru, yang mana ini akan berisikan artikel-artikel yang baru diupload atau baru diunggah atau baru dipublikkan. Nah, jika misalkan kita klik juga, dia akan beralih ke penjelasan dari judul artikel tersebut. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, kita kembali ke halaman home. Nah, menu-menu lainnya atau navigasi lainnya adalah jenis tanaman. Jenis tanaman ini berisikan 4 submenu, yaitu serealia, sayuran, kacang-kacangan, dan rempah-rempah. Nah, jika misalkan kita klik jenis tanaman, maka ini adalah tampilan dari page-nya. Kita klik selengkapnya, maka dia akan ke bawah. Nah, ini adalah tampilan dari jenis tanaman. Nah, jenis tanaman ini memiliki 4 kategori, yaitu serealia, sayuran, kacang-kacangan, dan rempah-rempah. Yang mana serealia dan yang lainnya ini adalah merupakan submenu dari jenis tanaman ini. Nah, jika kita klik serealia dan kita klik serealia yang dari submenu, maka linknya akan sama. Dia akan beralih ke page serealia. Kalau misalkan kita klik dari submenu, maka tampilannya adalah sebagai berikut. Nah, di tanaman serealia ini memiliki 3 tanaman, yaitu padi sawah, ada jagung, dan ada ketan. Nah, pada budidaya tanaman sereal ini adalah berisikan penjelasan di mana ada lahan, bagaimana pembibitan, penanaman, perawatan, penyakit, pemupukan, hingga pemanenan. Nah, misalkan di sini juga terdapat ada link. Link ini untuk mengalihkan kita ke page lain. Nah, urea ini terdapat di page pupuk, yaitu pupuk kimia. Nah, kalau misalkan kita klik serealia, maka dia akan beralih ke informasi tentang pupuk tersebut yang berada di page pupuk kimia. Nah, link tersebut akan mengalihkan kita atau mengarahkan kita ke penjelasan dari pupuk urea. Pupuk urea ini terdapat di page pupuk kimia, yaitu menu dari pupuk. Nah, kalau kita kembali lagi ke jenis tanaman, nah, tadi pengaksesan serial itu kan dari sub menu, yaitu dari sini. Nah, kalau kita misalkan akses dari serialnya yang ada di jenis tanaman ini tanpa dari sub menu, dia akan mengalihkan kita ke page yang sama dari sub menu serialnya tersebut. Nah,
Kalau misalkan ini adalah button-button. Nah, kalau ini tujuannya ini adalah untuk mempermudah kita mengakses tanaman yang ingin kita cari tahu tentang informasi budidayanya. Kalau misalkan kita klik jagung, maka dia akan beralih ke budidaya tanaman jagung. Pembudidayaannya ini berada dalam satu page, namun dapat namun tidak memperumit kita bagaimana cara mengaksesnya. Kita tinggal menekan mengklik button-button tersebut. Nah, kalau misalkan kita ingin kembali ke page atas, bisa tinggal mengklik button kembali. Nah, kita lihat lagi, begitu juga dengan menu yang lainnya. Ada Serialia, sayuran juga demikian. Fungsi-fungsinya sama, hanya saja peletakannya berbeda. Kalau misalnya kita klik mentimun, maka dia akan beralih ke penjelasan mentimun. Kalau kita klik kembali, maka dia akan kembali ke tampilan awal, tampilan atasnya. Nah, di sini juga ada navigasi pupuk. Kalau misalkan kita klik pupuk, maka dia akan mengalihkan kita ke penjelasan pupuk. Nah, pupuk ini beda lagi page-nya dari menunya. Kalau pupuk ini hanya berisikan gambaran umum, pupuk ini berisikan pupuk organik, pupuk kimia, bagaimana. Kalau misalkan ini adalah tampilannya. Nah, ini button-buttonnya ini berfungsi semua. Kalau misalkan kita klik pemanfaatan, maka dia akan langsung ke bawah. Pemanfaatan apa? Di sini ada pilihan lagi, organikah, kimiakah. Nah, kalau misalkan kita klik organik ini, akan sama dengan pada submenu yang ada di pupuk ini, pupuk organik dan pupuk kimia. Jadi tidak ada bedanya, hanya mempermudah kita saja. Kalau misalkan kita klik pupuk organik, maka akan beralih ke penjelasan penggunaan pupuk organik. Nah, kalau kita misalkan mengaksesnya dari submenu langsung, maka hasilnya juga akan tetap sama. Nah, contohnya misalkan di pupuk organik ini memiliki 4 jenis, yaitu kompos, kotoran hewan, jerami, dan maggot. Sama juga fungsinya seperti jenis tanaman tadi. Kalau misalkan kita klik kotoran hewan, maka akan beralih ke penjelasan kotoran hewan itu seperti apa. Nah, mereka berada pada satu page. Namun untuk mempermudah kita dalam mengakses, ada button kembali, ada juga button kita untuk beralih ke penjelasan dari setiap pupuk tersebut. Sehingga kita tidak perlu scroll-scroll atau kesulitan dalam kembali ke tampilan atas. Nah, di sini juga ada penggunaan pupuk kimia. Kalau misalkan kita klik pupuk kimia, maka akan beralih ke penjelasan pupuk kimia. Sama juga fungsi-fungsi button ini semua berfungsi. Kalau misalkan kita klik unfill, maka dia akan ke penjelasan unfill. Kita klik kembali, dia akan kembali ke page atas. Kalau misalkan kita klik urea, dia akan ke penjelasan pupuk urea. Kalau misalkan kita klik kembali, maka dia kembali ke atas. Nah, ada juga grafik produksi. Nah, grafik produksi ini berisikan gambar grafik dari produksi, produktivitas, dan hasil panen dari setiap kecamatan yang ada di daerah Toba. Jadi, namun ini diambil dari 3 tahun terakhir, yaitu 2020, 2021, dan 2022. Nah, grafik produksi ini berisikan seperti ini. Ini ada penjelasan singkatnya, yaitu ada menampilkan bagaimana pemanenan, produktivitas, dan produksinya. Nah, tanaman yang termasuk dalam grafik ini hanya ada 2, yaitu padi dan jagung. Kenapa 2? Karena padi dan jagung itu merupakan tanaman terunggul atau tanaman yang tingkat produktivitas, produksi, dan hasil panennya itu lebih tinggi atau lebih unggul dari jenis tanaman yang lainnya. Jadi,
grafik ini hanya menampilkan gambaran dari kedua jenis tanaman ini. Nah, kalau misalkan kita klik grafik padi akan sama kalau kita mengakses dari button dari menu dari padi dan dari menu padi dari grafik produksi ini. Kalau misalkan kita klik grafik padi, maka akan mengalihkan kita ke page grafik padi yang berada di submenu. Berikut adalah tampilan dari grafik produksi padi. Nah, kalau button-button ini berfungsi untuk mempermudah kita dalam pencarian. Contohnya lihat grafik akan ke sini, akan beralih ke berdasarkan tahunnya. Nah, kalau misalkan kita cari grafik 2020 akan ke grafik 2020. Kalau misalkan kita klik 2021 maka dia akan menampilkan grafik tahun 2021. Ini sama juga dengan tampilan-tampilan seperti jenis tanaman dan pupuk tadi, hanya berada dalam satu page. Namun untuk mempermudah kita, ini memiliki button-button. Contohnya untuk kembali ke atas, untuk melihat langsung dari grafik per tahunnya. Nah, kalau misalkan kita klik gambarnya akan menampilkan seperti ini. Ini akan menampilkan lebih spesifiknya. Jadi buttonnya ini berfungsi semua. Nah, di sini juga ada grafik jagung. Grafik jagung ini juga sama dengan grafik padi, berisikan gambar. Button-buttonnya juga berfungsi semua untuk mempermudah kita dalam pengaksesan, dalam pencarian. Kalau kita klik kembali, maka akan kembali ke atas. Nah, ini dan yang terakhir berisikan artikel. Artikel ini berisikan keseluruhan artikel-artikel dari semua yang ada pada website ini. Nah, kalau misalkan tadi di home itu ada artikel tanaman, itu dibuat berdasarkan hanya kategori tanaman saja. Namun pada artikel ini sudah mencakup keseluruhan artikel yang ada pada website ini. Nah, di sini ada beberapa artikel. Nah, kalau misalkan kita klik teknik pembibitan padi yang benar, maka dia akan beralih ke penjelasan artikel tersebut. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, demikianlah fungsi-fungsi dari setiap menu-menu ini dan sub-menu. Nah, di sini juga ada fitur pencarian. Yang mana jika kita klik misalnya, jika kita ingin mencari jagung, maka akan memunculkan yang demikian. Contohnya misalkan artikel-artikel tentang jagung dan juga jika misalkan ada penjelasan tentang jagung, dia akan memunculkan namun tanpa judul yang spesifik. Nah, kalau misalkan kita klik baca selengkapnya, maka berfungsi akan menampilkan dari penjelasan judul artikel tersebut. Kalau kita klik ke home, maka dia akan kembali ke tampilan awal. Demikianlah Bapak Ibu, dosen penguji dan pembimbing yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas tutur kata dan penjelasan yang masih kurang jelas yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.